Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal kimia terkait dengan materi mol. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Berapa mol molekul yang terdapat di dalam 6 gram glukosa atau C6H12O6 jika air C sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Nah, kita akan selesaikan. Kita lihat dulu ya, yang diketahui di sini adalah massa dari glukosanya yaitu sebanyak 6 gram. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa tersebut. Nah, tentu kalian masih ingat ya rumus menentukan mol jika massanya diketahui. Rumusnya adalah mol akan sama dengan gram atau massa yang dibagi dengan AR atau MR. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan ya kalau massanya diketahui. Apakah itu massa unsur ataupun massa dari suatu senyawa. Nah, kapan menggunakan AR? Kalau yang ditanyakan itu adalah mol dari unsurnya. Menggunakan MR kalau yang ditanyakan itu adalah mol dari suatu senyawa. Nah, untuk lebih lengkapnya penjelasan tentang mol ini kalian bisa cek di video sebelumnya dan silakan lihat di deskripsi di bawah. Nah, sahabat excellent, di sini kita lihat yang ditanyakan adalah mol dari senyawa ya, yaitu senyawa C6H12O6 atau senyawa glukosa. Sehingga rumus yang kita pakai adalah mol sama dengan gram per mr. Nah, karena masanya sudah diketahui di soal, kita perlu mencari terlebih dahulu untuk mr ya, atau massa molekul relatifnya. Sehingga MR dari C6H12O6. Nah, untuk menentukan MR ya atau massa molekul relatif kita juga sudah pernah bahas. Silahkan cek di deskripsi di bawah. Caranya adalah, nah di sini kalau kita lihat ya C6 berarti jumlah C-nya ada berapa? Ada 6, berarti 6 kita kalikan dengan ARC-nya. ARC-nya di sini adalah 12, maka kalikan dengan AR-nya yaitu 12. Ditambahkan dengan, nah kemudian lanjut untuk atom H ya, H12 berarti hanya ada 12, maka 12 kita kalikan dengan ARH-nya yaitu 1. Kemudian kita tambahkan dengan O6 berarti jumlah atom O-nya ada 6, kita kalikan dengan ARO-nya di sini adalah 16. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan ya. 6 kita kalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 72. 12 kita kali 1 hasilnya adalah 12. 6 kita kalikan dengan 16 itu hasilnya adalah 96. Nah, kita bisa tambahkan 72 ditambahkan dengan 12 itu kan hasilnya 84 ya. 84 kita tambahkan dengan 96 itu hasilnya adalah 180. Sehingga kita dapatkan MR dari C6H12O6 itu adalah 180. Sehingga kita bisa mencari molnya dengan menggunakan rumus gram atau massa, kita bagi dengan MR dari C6H12O6 tadi ya. Masanya atau massa glukosanya itu tadi adalah 6 gram, jadi 6 kita masukkan ya, kita bagi dengan MR-nya yaitu 180. Nah, kalian tinggal bagi saja. 6 kita bagi dengan 180, itu hasilnya adalah 0,33 mol. Jadi, mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa itu adalah sebanyak 0,33 mol. Nah, gampang ya, sahabat excellent. Ingat, kalau masanya diketahui, maka kalian bisa menggunakan rumus mol akan sama dengan gram atau massa dibagi dengan AR atau MR-nya. Air adalah massa atom relatifnya, MR adalah massa molekul relatifnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukanlah jumlah mol dari 10 liter gas oksigen jika gas tersebut dalam keadaan STP. Nah, perhatikan sahabat excellent masih menanyakan tentang mol ya. Tapi untuk soal yang kedua ini, justru yang diketahui di sini adalah volumenya. Jadi bukan massa lagi. Nah, volumenya diketahui dan volumenya itu dalam keadaan STP. STP itu adalah singkatan dari standar, temperatur, pressure ya. Nah, maksud dalam keadaan STP itu adalah gas tersebut berada dalam kondisi di mana suhunya adalah 0 derajat dan tekanannya adalah 1 atm. Nah, jadi jika gas tersebut berada dalam keadaan suhunya 0 derajat,
dan tekanannya 1 atm, maka dia dikatakan berada dalam keadaan STP. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan nonton di video sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang materi mol ini ya. Nah, sahabat excellent, bagaimana caranya menentukan mol jika volumenya diketahui dan dalam keadaan STP? Nah, kalian bisa menggunakan rumus ya, karena di sini diketahui gas oksigen ada 10 liter, maka untuk menentukan molnya itu dalam keadaan STP, yaitu volume dibagi dengan 22,4. Nah, ini adalah rumus yang bisa kalian gunakan jika yang diketahui di soal adalah volume dalam keadaan STP. Nah, jadi gampang, kita tinggal masukkan saja nilainya. Volumenya sudah diketahui di sini, yaitu 10 liter. Sehingga kita masukkan 10, kita bagi dengan 22,4 ya. Maka hasilnya akan sama dengan, tinggal dibagi saja. 10 kita bagi dengan 22,4, maka hasilnya adalah 0,446. Nah, kalian bisa bulatkan menjadi 0,45. Sorry, bukan liter ya satuannya. Oke, kita hapus 0,45 mol. Nah, sehingga jumlah mol dari 10 liter gas oksigen dalam keadaan STP tersebut adalah sebanyak 0,45 mol. Oke, gampang ya. Selanjutnya ke nomor 3. Berapa jumlah atom oksigen yang terkandung dalam 4,48 liter gas CO2 pada STP? Nah, perhatikan sahabat excellent, di sini yang ditanyakan adalah apa? Ya, kita lihat dulu. Oke, kita selesaikan. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah atom. Jadi bukan menanyakan lagi tentang jumlah mol ya, tapi jumlah atom. Nah, tentu kalian masih ingat ya rumusnya. Jumlah atom itu sendiri bisa dihitung dengan mengalihkan mol yang dikalikan dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah rumus yang bisa kalian gunakan kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah atom ataupun jumlah partikel ataupun jumlah molekul ya. Nah, untuk menentukan jumlah atom, maka rumusnya adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini di soal molnya belum diketahui, ya kan? Molnya belum diketahui, sehingga kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Kita lihat dulu yang diketahui di sini itu adalah volumenya. Volume dalam keadaan STP. Nah, kita sudah baru saja membahas ya di soal yang nomor 2 tadi bahwa kalau volumenya diketahui dan dia dalam keadaan STP, maka mol akan sama dengan volume kita bagi dengan 22,4. Nah, volumenya di sini tinggal kalian masukkan saja yaitu 4,48 kita bagi dengan 22,4. Nah, kalian tinggal bagi saja maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,22 mol ya. Nah, sehingga mol yang kita dapatkan ini kita bisa langsung masukkan ke rumusnya karena yang ditanyakan adalah jumlah atom. Mol sama dengan 0,2 kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kalian tinggal kalikan saja 0,2 dikalikan dengan 6,02 ya. 0,2 kali 6,02 itu hasilnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23. Atau boleh dibulatkan ya, 1,204 ini boleh dituliskan 1,2 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah jumlah atom oksigen yang terkandung dalam 4,48 liter gas CO2 pada keadaan STP. Nah, hati-hati ya sahabat excellent, yang di sini bukan ditanyakan jumlah molnya, tapi jumlah atomnya. Nah, menentukan jumlah atom itu ada kaitannya dengan mol. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat ya. Nah, soal yang keempat. Volume gas 34 gram amonia dengan MR-nya itu adalah 17 yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, perhatikan sahabat excellent semuanya. Ini ada volume gas ya, masanya diketahui di sini yaitu gas amonia, tapi dia berada pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, artinya apa? Artinya gas tersebut atau gas amonia tersebut berada dalam keadaan non-STP ya, atau tidak STP ya, dalam keadaan non-STP. Kenapa dalam keadaan non-STP? Karena suhunya tidak 0 derajat, walaupun tekanannya 1 atm.
Ya. Jadi, kalau ada gas dan dia berada dalam keadaan selain 0 derajat dan selain 1 atm, ya, selain 0 derajat dan 1 atm, maka dia disebut berada dalam keadaan non-STP. Nah, kalau dia berada dalam keadaan non-STP gitu ya. Nah, ini non-STP ya. Maka rumus yang bisa kalian gunakan itu adalah PV sama dengan N kali R kali T. P ini adalah tekanan, V adalah volume, N ini adalah mol, R ini adalah tetapan gas ideal, dan T ini adalah suhu, tapi harus dalam Kelvin, ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan nilainya di sini ya. Tekanannya di sini kan sudah diketahui ya, tekanannya 1 atm, jadi kalian bisa masukkan. Oke, karena tanyakan volume ya. Jadi, kita bisa masukkan 1 atm-nya, kayak kita hapus dulu ya. Kita masukkan dulu nilai-nilainya, tapi di sini kita lihat dulu ATM-nya kan, maksudnya tekanannya kan sudah diketahui 1 ATM ya, volumenya dicari. Nah, molnya kan belum ada nih di soalnya ya kan. Kemudian ini tetapan gas ideal udah ada nilainya. T ini adalah suhunya. Nah, suhunya juga sudah ada di sini. Sehingga yang belum ada nilainya adalah mol. Sehingga kita harus cari molnya dulu. Ya, kita harus cari molnya terlebih dahulu. Kita lihat dulu di sini kan masanya diketahui yaitu 34 gram amonia. Karena masanya diketahui, maka untuk menentukan molnya itu kita bisa gunakan rumus gram kita bagi dengan mR-nya. Karena di sini mR-nya sudah diketahui 17 ya. Masukkan nilainya, gramnya tadi adalah 34, mR-nya adalah 17. Nah, 34 kita bagi dengan 17 itu hasilnya adalah 2 mol. Sehingga kita dapatkan mol dari amonia itu atau gas amonia itu adalah 2 mol. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumusnya ya. Nah, jadi tekanannya ini tadi 1A, 1 atm kita kalikan, volumenya kan ditanya ya, dikali V sama dengan, nah masukkan nilai mol di sini yaitu 2 dikalikan. Nah, untuk R-nya sendiri itu adalah nilai tetapan ya, jadi udah ada nilainya 0,082 dikalikan. Nah, suhu di sini karena dia masih dalam derajat Celcius, maka kita harus merubahnya ke dalam derajat Kelvin. Nah, maka suhu akan sama dengan merubah Celcius menjadi Kelvin, itu kalian tinggal tambahkan dengan 273. Jadi 27 derajat ditambahkan dengan 273. Nah, tinggal ditambahkan saja, maka kita dapatkan hasilnya adalah 300 derajat Kelvin. Nah, jadi dia udah menjadi Kelvin di sini ya. Jadi hati-hati, suhunya harus kalian ganti terlebih dahulu ya, atau kalian konversikan atau rubah ke Kelvin terlebih dahulu. Nah, sehingga suhu di sini bisa kita masukkan yaitu 300. Nah, ini rumusnya kalian gunakan kalau dia dalam keadaan non-STP. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan cek di video sebelumnya ya. Kita juga sudah membahas apa itu dalam keadaan non-STP. Sehingga kita bisa kalikan ya. 1 kita kalikan dengan V, itu hasilnya adalah V sama dengan, nah ini tinggal dikalikan saja. 2 kali 0,082 kemudian dikalikan dengan 3, ya dikalikan dengan 300. Nah, kalian bisa langsung tekan kalkulatornya, maka didapatkan hasilnya adalah 49,2, satuannya adalah liter. Nah, gampang ya. Jadi, volume gas dari 34 gram amonia ya, yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius, dan tekanan 1 atm tadi ya, atau dalam keadaan non-STP tadi, itu adalah 49,2 liter. Nah, sahabat excellent, kalau kalian bingung ya menggunakan, ini kan kita langsung pakai rumusnya dan kita masukkan nilainya satu-satu. Kalian juga boleh menggunakan rumus turunannya. Jadi, kalau yang ditanyakan itu adalah volume dan dia dalam keadaan STP, maka bisa dihitung dengan ya mol dikalikan dengan tetapan gas idealnya dikalikan dengan suhu, kemudian dibagi dengan tekanannya. Nah, bisa langsung gunakan rumus ini. Kalian tinggal masukkan nilainya, kemudian tinggal kalian bagi saja. Ya, hati-hati membedakan kapan dia dalam keadaan STP, kapan dia dalam keadaan non-STP. Ya, nah soal yang terakhir. Jika pada STP, nah ini pada STP ya, volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah massa molekul relatif atau nilai mR-nya.
Nah, kita coba selesaikan. Kita lihat dulu ya, di sini volumenya, maksudnya masanya diketahui, yaitu 4,25 gram. Kemudian volumenya juga diketahui 2,8 liter dan dia dalam keadaan STP. Nah, yang ditanyakan di sini adalah MR-nya. Nah, Sobat Excellent, menentukan MR berarti ada kaitannya dengan mol nanti, karena mol itu rumusnya adalah massa dibagi MR. Sehingga dari soal ini kita perlu mencari molnya terlebih dahulu, ya. Nah, dia akan dalam keadaan STP, maka mol akan sama dengan gram dibagi dengan MR-nya. Nah, dari rumus ini ya, nanti kita bisa cari MR-nya karena itu yang ditanyakan. Masanya kan sudah ada ya, masanya itu adalah 4,25 gram. Yang belum ada itu adalah nilai molnya. Karena untuk menentukan MR, masanya harus ada, molnya harus ada juga. Nah, sehingga kita bisa cari molnya dulu. Nah, mencari mol karena di sini volumenya diketahui dan dia dalam keadaan STP, maka untuk menentukan mol akan sama dengan volume kita bagi dengan 22,4 ya. Nah, kita masukkan nilainya, volumenya di sini adalah 2,8. Masukkan 2,8 kita bagi dengan 22,4. Nah, ini kalian tinggal bagi saja ya. 2,8 kita bagi dengan 22,4, hasilnya adalah, hasilnya itu adalah 0,125 mol. Oke, sorry. Kita tulis dulu ya, molnya yang kita dapatkan itu adalah 0,125 mol. Nah, mol yang kita dapatkan ini kita bisa masukkan nih ke rumusnya karena kita mau mencari nilai MR-nya. Nah, molnya di sini kita masukkan ya, 0,125 kita bagi dengan, nah masukkan masanya tadi. Masanya berapa? Masanya adalah 4,25 ya. Kita bagi dengan MR-nya. Nah, MR-nya kan belum ada nilainya ya, karena MR-nya akan kita cari. Nah, terus sampai di sini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah, kali silang ya. Ini kan artinya ada per 1. Jadi kali dulu yang ada MR-nya. Jadi 0,125 ini kita kalikan dulu dengan MR-nya ya. 0,125 kali MR, hasilnya adalah 0,125 MR sama dengan, nah 4,25 kita kali 1, karena ini artinya per 1 ya. Jadi 4,25 kali 1 hasilnya adalah 4,25. Maka MR saja, nah ini kan artinya dikali ya. 0,125 kali MR sama dengan 4,25. Maka MR saja adalah 4,25 kita bagi dengan 0,125. Nah, kalian tinggal tekan saja kalkulatornya. 4,25 kita bagi dengan 0,125, itu hasilnya adalah 34. Nah, jadi massa molekul relatif gas tersebut ya, ketika massanya 4,25 gram dan gasnya 2,8 liter dan dia dalam keadaan STP, itu adalah 34 MR-nya. Nah, Sobat Excellent, gampang sekali ya menentukan atau menyelesaikan, lebih tepatnya menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mol. Yang penting kalian harus ingat konsepnya, hafal rumusnya. Untuk rumus lengkap mol, kalian bisa cek di deskripsi di bawah karena kita sudah membahasnya secara tuntas ya. Nah, Sobat Excellent, kalau kalian misalnya ragu menggunakan rumus ini ya, ini kan tadi kita langsung masukkan nilainya. Kalian boleh langsung menggunakan rumus MR. Jadi MR ya, MR itu bisa kalian cari dengan membagi massa dibagi mol ya. Jadi MR sama dengan gram per mol. Nah, boleh langsung seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. MR sama dengan gram, kita bagi dengan mol. Nah, boleh langsung. Kalau kalian ragu memasukkan ke rumus awalnya ini. Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus turunannya. Ya, oke, sahabat Excellent. Nah, ada 5 soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya juga yang terkait dengan konsep mol ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.